صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik larangan yang haram maupun larangan yang sekadar makruh. Para hadirin yang rahimakumullah, mari kita juga senantiasa mendoakan Kementerian Agama kita ini semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, karena tidak semua orang menyukai bahwa Kementerian Agama itu senantiasa baik dan mampu mempengaruhi kehidupan berbangsa dan negara ini dengan nilai-nilai agama. Kita tidak bisa mengandalkan upaya usaha yang kita lakukan untuk menjaga itu semuanya. Kita mesti iktimat mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menyelipkan itu semua di dalam doa-doa kita. Para hadirin rahimakumullah, doa merupakan bagian dari tanda keimanan seseorang. Orang mau berdoa itu hanya kalau yakin bahwa ada zat yang bisa dimintai doa-doa kita. Kita juga mau berdoa hanya kalau yakin bahwa zat tersebut itu bisa meloloskan, bisa meluluskan, bisa menuruti apa keinginan kita. Tanpa dua hal ini, maka seseorang tidak mungkin mau berdoa. Jadi doa merupakan salah satu wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis, doa adalah ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah itu sendiri. Para hadirin rahimakumullah, doa asalkan memenuhi syarat itu pasti diijabahi oleh Allah. Ud'auni fastajib lakum. Ini janji Gusti Allah. Hanya saja bahwa ijabah Gusti Allah itu tidak harus mesti sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan konten doa yang kita sampaikan kepada Allah. Ada beberapa kemungkinan doa yang kita panjatkan kepada Allah itu, yang pertama mungkin memang diijabahi, dituruti sesuai dengan doa yang kita sampaikan kepada Allah. Yang kedua, mungkin tidak diwujudkan dalam bentuk apa yang sesuai dengan yang kita minta kepada Allah, tapi ditunda, tidak sesuai waktu yang kita inginkan. Dalam konteks ini kita ada beberapa contoh, misalnya kisah tentang Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Kanjeng Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar umatnya ditenggelamkan. Kemudian dijanjikan oleh Allah, wa innahum mughraqun, mereka akan ditenggelamkan. Sudah diberi janji pasti akan ditenggelamkan. Tapi apa yang terjadi? Setelah dijanjikan oleh Allah itu baru kemudian Nabi Nuh diberi ilham untuk menanam pohon, kemudian membuat perahu dan seterusnya, hingga saat tiba banjir bandang itu setelah 250 tahun.
Cerita Kanjeng Nabi Ibrahim misalnya. Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati ila akhirih. Ya Allah, hendaknya Kau turunkan di Mekah ini seorang nabi yang membacakan kitab Allah dan mendidik umatnya dan seterusnya. Allah pun mengijabahi doa Nabi Ibrahim tersebut. Tapi apa, Pak hadirin jamaah rahimahullah, jarak antara doa Nabi Ibrahim dengan diijabahi itu adalah 6.000 tahun setelah itu, atau sekitar itu, karena tidak bisa tahqiq. Dalam konteks inilah Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, Ana da'watu Ibrahim. Pengakuan Kanjeng Nabi Muhammad, saya adalah karena doa Kanjeng Nabi Ibrahim. Jarak doa Kanjeng Nabi Ibrahim dengan diturunkannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW 6.000 tahun. Pendek kata, para hadirin, doa yang kita panjatkan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita minta dan tidak selalu sesuai dengan waktu yang kita butuhkan. Allah yang Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Al khairu ma ikhtarahu Allah Ta'ala, kata Imam As-Sakandari. Yang terbaik adalah apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan ketiga, doa yang kita minta itu bisa jadi ditukar dalam bentuk lain. Kenapa? Karena doa itu tabrakan. Di kampung ada dokter, ada masyarakat. Dokter mungkin berdoa semoga banyak pasien. Artinya apa? Ya semoga di kampung itu banyak orang sakit. Tapi orang-orang masyarakat berdoa, ya Allah berilah kesehatan. Jadi doa antar orang itu bertabrakan. Karena itu kalau dituruti semuanya, maka kehidupan sosial kita juga bermasalah. Karena itulah ada doa yang oleh Allah sengaja tidak dituruti sesuai dengan keinginan kita, tapi diwujudkan dalam bentuk lain. Bisa jadi diwujudkan dalam bentuk penyelamatan. Kita mungkin sering mengalami sesuatu yang menurut perhitungan akal itu akan terjadi kecelakaan atau apa, tapi tiba-tiba Allah menyelamatkan. Bisa jadi penyelamatan itu adalah karena doa-doa yang sebelumnya kita mintakan kepada Allah, tapi tidak dituruti sesuai dengan permintaan itu. Para hadirin, berikutnya bisa jadi doa yang kita panjatkan itu sengaja tidak diberikan di dunia, tapi dijadikan simpanan nanti kelak di akhirat. Diriwayatkan kelak nanti ada orang yang terkaget-kaget, tidak merasa beramal, tidak merasa meminta ini itu, tapi kemudian di akhirat mendapatkan sesuatu kenikmatan yang tidak pernah dilakukan di dunia. Ternyata apa jawaban Gusti Allah? Itu adalah doa-doa yang kamu panjatkan dan tidak diberikan di dunianya, tapi digantikan dalam bentuk kenikmatan nanti di akhirat. Para hadirin jamaah rahimahumullah, pendek kata, mari kita tidak bosan-bosan untuk berdoa, mengandalkan i'timad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengandalkan apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan untuk sesuatu yang baik menurut kita. Belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al khairu ma ikhtarahu ta'ala. Kalau toh kita berdoa lantas kemudian belum merasa doa itu diijabah oleh Allah, jangan pernah membuat itu kemudian kita putus asa berhenti untuk berdoa. Dalam konteks inilah Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, la yakun ta'akhurul bil amatil atoi malika fi du'ai mujiban yasi. Janganlah tertundanya pemberian doa, pemberian Allah atas doa-doa kamu yang kamu panjatkan itu kemudian mujiban yasi, menyebabkan kamu putus asa kemudian tidak mau berdoa kepada Allah, berhenti berdoa kepada Allah. Kenapa? Fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi yurid. Karena Allah sudah menanggung
atas diijabahnya doa kita itu sesuai dengan yang dipilihkan oleh Allah, bukan sesuai dengan apa yang kalian pilihkan. Allah mengijabahi doa kita itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan disesuaikan dengan apa permintaan kita. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid, dan diijabahi pada waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Allah, bukan waktu yang sesuai dengan keinginan kita. Imam As-Sakandari, Ibnu Athaillah akan menyatakan seperti itu. Pendek kata para hadirin, mari kita tidak bosan-bosannya meminta doa, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah atas apapun yang kita butuhkan. Itu sebagai ekspresi dari keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak dituduh oleh Gusti Allah iktimat kita kepada amal kita, kepada usaha kita, tapi iktimat kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menyandarkan diri kepada Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan. Karena la haula tiada daya untuk menghindar diri dari maksiat wala quwwata, dan tidak ada kekuatan apapun untuk bisa melakukan ketaatan, termasuk bisa doa kepada Allah ini, illa billahi, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aku liqouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, usikum wa nafsi bi taqwallah ma'amrin 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis-salati was-salami 'ala nabiyyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala'a wal wala' wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal baghya was suyufa wal mukhtalifata was syada'id wal mihana ma dhara minha wa ma badan min baladina Indonesia khusus wa min buldanil muslimin 'ammah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil syarri wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'azima yadhkurkum wa la dhikrullahi